warahmatullahi wabarakatuh. Halo my students, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bersama Umi Putri akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Nah, materi yang akan kita bahas berkaitan dengan peta, yaitu subbab materi pemahaman lokasi melalui peta. Setelah kalian menyimak video ini, Umi harap kalian dapat yang pertama mendeskripsikan pengertian peta, yang kedua menyebutkan dan menjelaskan komponen-komponen peta, dan yang ketiga mendapatkan berbagai informasi tentang suatu lokasi yang dipetakan dengan hanya membaca peta. Pokok bahasan kita yang pertama adalah pengertian peta, komponen peta, dan di akhir Umi akan berikan sedikit uji pemahaman nih untuk kalian. Oke, siap ya? Siapa di sini yang pernah pergi ke suatu tempat yang belum pernah dituju sebelumnya? Lalu bagaimana kalian bisa tiba di tempat tersebut? Ya, sebagian orang Indonesia masih memegang teguh peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Hehe, canda ya. Atau seperti yang Dora bilang, katakan peta. Ya, orang di luar negeri biasa menggunakan peta sebagai petunjuk jalan. Mereka sudah terbiasa menggunakan peta. Nah, kalau sekarang ada aplikasi canggih, yaitu menggunakan Google Maps ya. Walaupun gak jarang ada kejadian orang tersesat menggunakan bantuan Google Maps. Itu sudah nasib ya. Google Maps biasa kita gunakan untuk menunjukkan jalan menuju suatu tempat. Dengan mudahnya kita bisa mengetahui jalur suatu tempat yang kita tuju dengan mengikuti petunjuk pada aplikasi ini. Bahkan kita bisa mengaktifkan fitur suaranya loh, jadi lebih mudah tiba ke tempat tujuan kita. Sama seperti peta ya fungsinya. Dan masih banyak sekali loh informasi yang bisa kita dapatkan tentang suatu wilayah melalui peta. Seperti misalnya, kita bisa mengetahui iklim suatu wilayah dengan hanya mengetahui letak lintangnya, atau mengetahui waktu suatu wilayah dengan hanya melihat letak bujurnya. Bahkan, kita bisa mengetahui potensi alam wilayah tersebut dengan hanya melihat warna dan simbol lain yang ada pada peta tersebut. Wah, menarik sekali ya. Jadi lebih semangat kan untuk belajar mengenai peta? Oke, simak penjelasan Umi baik-baik ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian peta dulu nih. Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi, baik seluruhnya atau hanya sebagian, dengan menggunakan skala tertentu dan digambar di atas bidang data. Jadi pada intinya, peta itu adalah sebuah gambar. Gambar apa? Ya gambar bumi, tapi dengan skala tertentu. Kenapa sih kok pakai skala? Nah, yang ini nanti akan Umi jelaskan di slide berikutnya ya. Namun sebelumnya silakan kalian simak dulu fakta menarik mengenai peta. Berikutnya kita akan membahas komponen-komponen yang ada di dalam peta. Komponen peta ada 8, yaitu judul peta, skala, inset, orientasi utara, simbol, legenda, garis koordinat, dan sumber peta. Dari komponen-komponen ini, pembaca atau pengguna peta bisa mendapatkan berbagai informasi penting mengenai wilayah yang dipetakan. Untuk itu, peta yang baik harus memiliki komponen-komponen peta yang lengkap, agar informasi yang didapatkan oleh pengguna peta adalah informasi yang benar. Berikut ini Umi akan jelaskan satu persatu mengenai komponen-komponen peta. Pertama, judul peta. Judul peta biasanya terletak di atas peta. Judul peta sangat penting bagi pembaca peta karena dapat memberikan informasi wilayah apa sih yang sedang kita lihat di dalam peta.
Kalau nggak ada judulnya, bisa-bisa pengguna peta tersesat atau salah info. Yang kedua, skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala biasanya ditulis seperti berikut. 1 berbanding 1 juta. Ini memiliki arti 1 cm di peta mewakili 1 juta cm keadaan sebenarnya. Artinya, skala di sini berfungsi untuk memperkecil wilayah yang dipetakan sehingga bisa digambarkan di atas bidang datar seperti kertas, dinding, dan sebagainya. Bayangkan, jika wilayah Indonesia digambarkan dalam keadaan yang sebenarnya. Wah, butuh kertas seberapa luas ya? Hehe. Skala pada peta dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1 berbanding 1 juta. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 1 juta cm di keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah skala garis atau grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Contoh bisa kalian lihat di gambar ya. Deretan angka di bawah menunjukkan jarak pada peta dengan satuan cm. Sementara deretan angka di atasnya menunjukkan jarak sebenarnya dengan satuan kilometer. Sehingga apabila kita pakai skala angka 1 banding 1 juta, skala grafisnya adalah seperti di gambar. Karena 1 cm di peta berbanding 10 km pada keadaan sebenarnya. Gimana? Mudah dimengerti kan? Baiklah, untuk menguji pemahaman kalian tentang skala grafis dan skala angka, silahkan kalian kerjakan uji pemahaman berikut ini. Ini dia jawaban yang benar. Selamat ya kepada yang sudah bisa menjawab dengan benar. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Umi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.